Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Kembali masuk ke dalam general reading seperti biasanya. Kita mau melihat kondisi seseorang yang kalian fokuskan. Dari perasaannya ataupun kisah di antara kalian seperti apa. Kita gali lebih dalam untuk keinginan atau mungkin harapan-harapan dia terhadap kalian. Oke, masuk ke dalam general reading, pembacaan umum, energi banyak orang. Kalian boleh sesuaikan apakah cerita atau kisah yang terbaca di awal adalah kisah kalian. Kalau tidak, berarti bacaan kali ini bukan untuk kalian karena ini general ya. Belum tentu bisa resonate untuk semuanya. Kalau ingin dibacakan untuk kalian sendiri, ya, energi kalian sendiri, kalian bisa ikut personal reading di saya. Caranya adalah kalian bisa cek di deskripsi setiap video YouTube saya. Oke. Energi kartu tarot bisa terbolak-balik teman-teman antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian fokuskan ya. Silakan disesuaikan asal ceritanya cocok ya. Kalau nggak cocok berarti ya bukan cerita kalian. Kalian bisa tonton video-video saya yang lain, mungkin di sana lebih resonate atau cocok untuk kalian. Bacaan saya ini sifatnya timeless, tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian nonton, ini masih berlaku. Oke. Kita lihat kisah kalian itu seperti apa, atau mungkin seseorang yang kalian fokuskan itu seperti apa. Kita lihat dulu. Kita pastikan apakah cerita kalian terbaca di sini ya. Kalau enggak ya jangan dipaksakan ya, karena ini general. Pembacaan personal reading di saya semuanya berbayar teman-teman ya, 100.000 dengan video call. Oke, kita lihat. Kita lihat. Kalau yang di TikTok itu hanya cuplikan ya teman-teman, potongan-potongan dari video lengkap saya yang di YouTube. Kalau kalian di awal cocok yang di TikTok itu, kalian bisa langsung ke YouTube. Ya, di sana lebih lengkap gitu ya. Di YouTube itu lebih lengkap. Nggak ketarik teman-teman. Oke. Oke. Langsung kita ambil 5 teman-teman. Saya bacakan sekaligus nanti. Kok banyak pentacles-nya? Pentacles ini ya, koin, lebih ke hal-hal yang sifatnya konkret. Bisa pekerjaan, bisa uang, materi, seperti itu ya. Kelimpahan, usaha, jabatan. Oke. Kisahnya seperti apa? Kita lihat dulu. Wah, pentakel lagi. Ada sosok Queen of Wands. Oke. Waduh. Ada cerita ditinggalkan, meninggalkan, ya. Bisa disesuaikan teman-teman, sekali lagi bisa vice versa. Bisa kalian ditinggalkan atau kalian meninggalkan seseorang. Karena apa? Awalnya karena kalian dihadapkan dengan satu kebingungan atau keraguan-raguan, ya, dimana atau proses kehidupan yang naik turun, nggak jelas, atau hubungan yang sifatnya itu fluktuatif, jadi naik turun, nggak bisa stabil. Kemudian juga kalian mungkin dihadapkan di dua pilihan, sehingga kalian bingung, ya. Tapi akhirnya itu mungkin itu tadi ada yang ditinggalkan, ya, ada cerita tinggal meninggalkan, ya. Seperti itu teman-teman. Dimana sebenarnya sudah diusahakan untuk sangat beradaptasi, sudah diusahakan untuk membantu ya. Dimana mungkin sebentar saya mau hacing ya, saya pause. Mohon maaf. Di sini rupanya bisa kalian atau seseorang. Pokoknya di sini seseorang yang butuh bantuan ya, mungkin mengawali usaha atau mungkin pekerjaannya dalam situasi yang kurang baik, atau mungkin sedang nggak punya uang lah, intinya seperti itu. Secara finansial itu kurang baik, secara pekerjaan atau yang jelas orangnya butuh bantuan
Ini bisa seseorang yang kalian fokuskan. Kemudian salah satu di antara kalian itu ada yang membantu, ya. Membantu terus, terus. Jadi terus-terusan bantu gitu loh, ya, terus-terusan bantu. Kemudian di sini ceritanya adalah setelah ditimbang-timbang mungkin seperti itu ya. Oh di sini bukan ini ya, selain kebingungan di sini kalian dihadapkan dengan orang-orang yang pelit sebenarnya, ya. Atau mungkin kalian yang pelit, enggak ya, jangan jadi orang serakah dan pelit. Ini kartu serakah dan pelit. Dimana gini, kalian tuh butuh bantuan, bisa seperti itu, atau dia yang butuh bantuan tapi salah satu itu tidak memberikan. Padahal awalnya itu memberikan, selalu memberikan, tapi kemudian tidak memberikan. Jadi ya ada perubahan seperti itu. Di sini ada sosok queen ya. Queen ini sosok yang feminin, tapi punya apa ya? Di sini sosok queen ini dermawan. Ya, jadi mungkin sosok queen ini bisa laki, bisa perempuan, bisa kalian, bisa seseorang yang kalian fokuskan. Ini banyak membantu, ya. Walaupun sudah, walaupun sekarang sudah enggak sekalipun, ya, tapi masih memantau dari jauh, masih bukan pingin tahu ya. Kadang-kadang walaupun nggak pingin itu kabar ada, ya, ada kabar. Kadang-kadang itu kalian memang sebenarnya sudah nggak mau, bisa kalian atau orang ini ya, pokoknya yang banyak memberi ini sebenarnya sudah nggak mau tahu orang itu lagi ya, orang yang difokuskan. Tapi ada aja informasinya ya, dan kalian memang kalau kalian memang posisi yang lebih banyak membantu ya, lebih banyak membantu di sini saya lihat itu memang sudah nggak ingin lagi, niatnya move on dan menahan keinginan untuk kepo lagi sebenarnya. Mungkin ceritanya seperti itu teman-teman ya. Jadi walaupun kalian itu nggak pingin ngepoin, mungkin kalian saat ini sedang memfokuskan orang itu sehingga energinya ketarik ke sini. Kalau memang ceritanya nggak seperti ini berarti bacaan ini bukan untuk kalian. Gitu aja. Simple ya. Jadi di sini ceritanya kalian itu banyak bantu, dia yang semula tidak punya apa-apa, banyak dibantu ya. Tapi orang ini itu bukan tipikal yang suka berbagi, lebih banyak keserakahan, lebih banyak kalau sukses kemudian lupa. Atau mungkin di sini ada yang mencurangi ya, diberi tapi tidak dipergunakan dengan untuk bersama kalian gitu. Dan setelah kalian tahu kalian nggak mau lagi, gitu loh. Nah, tapi di sini ada energi kalian selalu tahu kabar dia, entah dari informasi atau kabar yang banyak yang masuk informasi sehingga kalian tahu pergerakan dia. Seperti itu. Kadang-kadang bikin enek juga ya kalau ingat dia gitu rasanya enek gitu. Jadi itu kisahnya teman-teman, ya. Kita lihat untuk yang namanya inisialnya ya, bisa inisial dia, inisial kalian untuk menguatkan ya. Bacaan saya tidak tergantung dari inisial saja tapi lebih banyak tergantung dari kartunya. Karena ini pembacaan kartu, bukan pembacaan inisial. Seperti itu ya. Silakan disesuaikan. Kalau hanya ada inisialnya tapi ceritanya nggak cocok berarti ya jangan dipaksakan. Karena ini pembacaan kartu bukan pembacaan inisial. Dan juga bukan tebak-tebakan. Apakah ramalan? Bukan ramalan. Membaca kartu. Bedakan ya. Jadi saya bukan dukun teman-teman ya, membaca kartu. Oke. Cukup. Di sini yang banyak ya, yang sangat kuat itu ada elemen tanah ya, bumi sama elemen api. Capricorn, Virgo, Taurus sama Leo, Aries, Sagittarius yang sangat kuat. Ada sedikit Cancer, Pisces, Scorpio. Kalau Gemini, Libra, Aquarius mungkin ada ya, tapi tidak banyak. Ada yang berhubungan dengan polisi,
ada yang terlalu banyak mengambil resiko terhadap hubungan ini. Oke, ini inisialnya, silakan disesuaikan. Lanjut ya teman-teman, langsung kita lihat kondisi dia. Seseorang yang pernah kalian bantu secara finansial, ya. Tapi di sini mungkin kemudian meninggalkan kalian atau kalian meninggalkan dia. Mungkin karena nggak betah diporotin terus. Gitulah intinya. Oke. Kita lihat ya. Kondisi dia saat ini seperti apa. Sorry. Sabar ya, Rek. Saya kalau ambil kartu memang lama. Saya juga nggak pinter shuffle. Kenapa diketuk-ketuk? Karena saya menganggap ini pintu. The Emperor. Oke. The World. Waduh. Five of Wands. Kaya ya orang ini ya. The Death. Waduh. Oke. Page of Wands. Wong orang ini loh, orang yang tidak bisa kerja sebenarnya. Optimisnya ada, semangatnya ada, energiknya iya, ya. Tapi bukan orang yang ini. Bukan orang yang bisa kerja gitu loh. Bukan, ya. Dan situasi kondisi dia sekarang ini ya, kalau kalian mau tahu, dia itu sekarang kayak bos. Kayaknya memang dia mungkin memimpin sesuatu ya, yang jelas sekarang itu situasi kondisi dia itu saat ini secure ya, aman, stabil, penuh ambisi ya, dan gini, segala sesuatunya seakan tercukupi karena memang ada kebangkitan. Nah, kok bisa ya orang jahat gitu ya, kok malah dikasih yang enak gitu ya, belum tentu bisa jadi ini iktidroj ya, jadi diberikan satu nikmat supaya terus berbuat yang jauh sama Tuhan, karena bukan diselamatkan, bukan ditinggikan derajatnya, tapi dijuju katanya orang Jawa, dikasih ya. Untuk apa? Untuk biarlah sesat, toh nanti juga akhirnya masuk neraka. Contoh ini kasarnya seperti itu, saya nggak bisa juga menjelaskan yang halus ya. Kalau kurang halus nanti diayak ya teman-teman ya, pakai saringan. Jadi sebenarnya dia sekarang mungkin secara ekonomi ya, atau mungkin nampaknya memang oke ya, mungkin memimpin perusahaan atau punya banyak anak buah kayak apa gitu ya. Yang jelas mungkin iya, banyak anak buah saya lihat. Tapi sombongnya setengah mati ya. Dan di sini rupanya orang ini memang kan punya anak buah. Orang ini tuh banyak sekali konflik ya. Kalau dia memang sudah dengan orang mempunyai hubungan baru ya. Di sini dia mungkin sudah terlanjur cinta ya, mungkin selama ini nggak pernah ketemu orang yang dicintai, sekarang bucin orang ini bucin gitu, bucin, kemudian tapi banyak konflik. Jadi orang ini kalau dalam mungkin secara materi itu lumayan lah. Tapi sekarang
dari sisi perasaan dan sebagainya, ujian buat dia gitu. Sementara sebenarnya orang ini tuh bukan orang yang bisa sukses atas hasil kerjanya, lebih banyak karena bantuan orang, lebih mungkin juga ini ya, karena banyak teman atau dibantu orang lain seperti itu. Tapi banyak konflik, nipu juga bisa. Karena di sini Five of Wands itu lebih ke suasana yang selalu panas, adu argumen, seperti itu, banyak pertengkaran hidupnya. Oke, apakah dia sukses secara finansial kita lihat ya, atau maksudnya dari pekerjaan atau apa ya, daripada suudon ya, daripada suudon kita lihat apakah memang punya pekerjaan yang settle seperti itu, kita lihat. Saya shuffle-nya di sini ya. Tempatnya nggak cukup daripada tangan saya mengganggu. Mengganggu pemandangan. Kita gali lebih dalam. 3 aja. Padahal lo ya, dia nggak begitu punya banyak uang loh. Ini Ace of Pentacle lagi, tapi punya kekuatan yang lain orang ini. Setelah bangkit, setelah pergi dari kalian, kalau orang ini memang meninggalkan atau kalian tinggalkan, setelah tidak bersama kalian, tidak banyak loh usahanya. Ya baru babat alas kalau bisa dibilang seperti itu. Tapi kenapa pekerjaan apa ini? Bos mafia, ketua preman, apa? Duh, ini konflik juga. Apa orang ini kerja di ini loh, model kayak sekuritas, debt collector, seperti itu, tipikal itu. The Moon, banyak rahasia, Two of Swords, stuck. Oh, cuman gagah di ini, segala sesuatunya tercukupi. Apa mereman ya? Apa seperti itu? Karena di sini kartunya kurang bagus, bukan pekerjaan yang ini gitu, tidak mengandalkan kekuatan pikiran. Apa ya? Tukang adu PT. Apa ya? Ya, pokoknya orang ini memang bukan kerja yang mengandalkan kemampuan wacana, ya, keilmuan, skill, bukan. Lebih banyak berdekatan dengan hal-hal yang sifatnya konflik, centeng, seperti itu. Jadi bukan dari usaha ya. Mungkin dia bos centeng gitu ya. Kebanyakan nonton film mafia. Tapi memang seperti itu kartunya. Sekarang kalau dari masalah hubungan, ya, hubungannya katanya dia bucin ya. Ada hubungan apa dia? Coba kita lihat ya, hubungan percintaan dia. Jadi ceritanya, kalian sudah nggak sama orang ini. Kalau masih sama orang ini, ceritanya bukan untuk kalian mungkin, ya. Maklum ini kan general gitu loh. Bisa banyak skenarionya. Silakan diinikan, disesuaikan, tapi jangan dicocokin. Kalau nggak cocok dengan arti kartunya, jangan, melenceng jauh nanti. Kehidupan cinta dia, tuh kan banyak konflik ini, komunikasinya kurang bagus. Supaya enak dilihat. Kurang 2 ya. Terpenjara, bucin banget ya. Tapi sering kayak salah pilih orang, salah pilih dukungan. Hubungannya di ujung tanduk, banyak penghakiman. Gak nyaman hubungannya, dia bucin banget. Terpenjara.
memenjarakan diri kok sama hubungan. False person, dia ini salah pilih teman, salah pilih pasangan mungkin, salah pilih gandengan, atau salah pilih bos juga bisa. Ini hidupnya penuh konflik, seakan-akan kayak mentereng di sini. Memang sih emperor, the world, segala sesuatunya berubah. Mungkin nggak lagi minta-minta, atau mungkin nggak lagi mengandalkan orang lain untuk sisi uangnya, tapi mungkin dibantu masalah lapangan pekerjaan, tapi sifatnya banyak konflik gitu loh. Ya, oke. Dia sudah bucin sama orang lain. Kira-kira perasaan sama kalian apakah sudah nggak ada lagi atau masih ada? Kita lihat ya. Perasaan terhadap kalian. Atau gini teman-teman, ini bisa juga ya. Dia kenal sama kalian, dia memang bos ya. Bos. Sekarang pun masih bos, tapi duitnya sudah nggak kayak dulu ya. Dan hidupnya penuh banyak konflik. Walaupun tampaknya segala sesuatunya terpenuhi ya, kayak bangkit, tapi sudah nggak kayak dulu lagi gitu. Kalau bucinnya tetap ya, bucin sama seseorang. Yang jelas bukan kalian. Karena kondisinya tadi sudah ditinggalkan tadi ya. Perasaan kepada kalian masih passionate, masih ada semangat gairah menuju kalian. Ini ada child. Mungkin kalau kalian pernah berumah tangga dengan orang ini, atau masih berumah tangga tapi sudah nggak serumah atau apa, mungkin kalian punya anak ya dengan orang ini, atau ada kaitannya dengan anak-anak, atau memang perasaannya dia kepada kalian itu, bentar, sekalian 5 kadang, wih kangen nih, perasaannya masih besar loh, ini man, ini girl, ini snake, ini heart tapi nggak masuk. Orang ini nakal juga ya. Kalau kalian itu mau diajak ketemuan, diajak hubungan bebas-bebasan ya, nafsu-nafsuan, hasrat-hasratan ya, kalian mau bermanja-manja sama dia dimanja-manja oleh kalian, mau dia masih. Tapi kalau perasaan cinta mendalam, penuh kasih sayang, gak ono, gitu aja, langsung saja, gak ada di sini. Pengennya ketemu, tapi untuk apa? Ya untuk gitu-gitulah. Apakah dia berharap untuk memperbaiki hubungan, untuk menjadi baik lagi sama kalian? Kita lihat. Cepet kok baca di aku. Kadang cepet ya, kadang lama, tergantung ceritanya. Apa keinginan, harapan dia terhadap kalian? Tiga. Oke, romantis lu kan? Maunya gini-ginian tok ini lu. Dia bilang, kalau soal kasih sayang, cinta-cinta, romantis-romantisan, maksudnya yang menyangkut perasaan, kamu cintai diri kamu sendiri. Tapi kalau soal yang hot-hotan, ayo gak popo, ayo gak apa-apa. Lah gitu loh. Sebentar, heart to heart conversation gitu, enggak ini. Jadi di sini, ini kok saya lihat bottom of the deck-nya ngapain juga. You have already met the romantic partner you seek. Sebenarnya dia itu kalau soal romantikan ya, hasrat-hasrat, passion, gairah, itu cocok banget sama kalian. Cocok wis.
Tapi jangan terus libatkan perasaan. Kalau perasaan-perasaan mau aku pengennya bebas, cuman ketemu gitu. Nah gitu loh orang ini. Masa kalian mau sama orang ini masih berharap? Jangan ya. Atau sudah tinggal meninggalkan itu tadi. Mungkin kalau memang sudah ada peristiwa tinggal meninggalkan itu, memang alam semesta memberikan istilahnya seperti warning atau petunjuk. Gak penting orang ini gak bagus buat kamu. Harusnya kalian bersyukur. Ngono loh. Ya. Oke. Lanjut ya. Lanjut untuk pesan semesta untuk kalian yang masuk dalam cerita ini. Apakah saya harus meninggalkan dia? Sebenarnya semuanya itu pilihan kalian. Ya, toh yang menjalani kalian sendiri. Ya, kartu-kartu ini cuma memberikan membuka wacana saja. Jangan dijadikan acuan untuk mengambil keputusan. Ojo, salah kabeh nanti salah semua. Ya, dan jangan terlalu percaya sama kartu, percaya sama Tuhan. Bahwa Tuhan memberikan yang terbaik. Kenapa nasib saya seperti ini? Sebenarnya itu yang terbaik, gitu loh. Cuman kita sebagai manusia belum bisa memahami sampai sana, menggali lebih dalam kira-kira apa sih hikmah positifnya dari setiap peristiwa. Itu aja, sebenarnya itu yang terbaik untuk kita. Pasti ada tujuannya, bukan untuk hal yang sia-sia. Ngono lho rek, begono. Ya. Coba kita lihat pesan semesta untuk kalian, ya. Yang masuk ke dalam cerita ini. Duh, terlalu seru menghentaknya. Pesan semesta untuk kalian yang masuk dalam cerita ini. Ijure api. Wellness, the recovery of health and wellness is here. Teman-teman, mungkin kalian menyimpan banyak luka karena orang ini, kekecewaan dan lain sebagainya. Jangan diterus-terusin. Makan batin, makan mental, makan psikis, ya. Sekarang saatnya kalian itu recovery untuk tetap sehat, ya, jiwa dan raga. Ini hijau. Hijau artinya itu, hijau itu untuk energi-energi penyembuh, teman-teman, ya. Damai ini. Back to nature perlu. Ya, ini. Progress not perfection. Don't compare yourself to other or judge yourself. Instead, focus up on how far you've come and all that you've learned. Jadi gini, kalian gak usah membandingkan diri kalian dengan yang lain atau menghakimi diri sendiri, ya. Tapi kalian saat ini seharusnya sudah fokus sejauh mana pencapaian kalian, ya. Apa yang kalian dapat dan juga apa yang kalian pelajari, ya. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin kalian memikirkan atau menganalisa, ini kok sungguh gak enak ya, ujian ini, musibah ini, ketemu sama orang ini sangat menyakitkan dan sebagainya. Sebenarnya sudah bukan waktunya seperti itu, tapi mengambil pelajaran dari kejadian, ya. Anggap saja itu adalah cara Tuhan untuk membuat kalian lebih mulia, meninggikan derajat kalian. Kalau dia mah kalian gak usah mikirin gitu. Wong dia belum tentu mikirin kalian gitu loh. Ya, jadi kalian saatnya mikirin diri sendiri. Apa sampai saat ini setelah kalian sudah gak sama orang ini, akhirnya pelajaran apa yang bisa kalian ambil? Itu lebih manfaat dan lebih bisa menyehatkan jiwa dan raga kalian daripada hanya terkungkung dengan energi negatif tentang dia, kekecewaan, sakit hati. Oke. Biru lagi. Healthy communication in relationship. Heart-to-heart discussion and clear. Assertive communication help you understand and be understood. Mungkin kalau memang ketemu, ya. Ketemu. Ini di kartu ketemu. Kemudian di sini this could be the one. Bisa ini ketemu. Ya. Tapi ketemunya jangan terus langsung yang ini romantic feeling, yang hasrat-hasrat tadi. Healthy communication. Komunikasi yang sehat. Kalau mau tetap sama orang ini, cobalah untuk berkomunikasi yang sehat. Gak nyolot, gak menuduh, tidak menekan, tidak memojokkan, atau saling seperti itu. Jangan, ya.
Heart to heart discussion and clear. Mengclearkan atau meluruskan apa-apa yang ingin disampaikan, penjelasan-penjelasan, ya. Supaya dia ngertiin kalian, ya. Dan kalian juga bisa mengerti maunya dia. Karena penting di sini, ya. Mungkin bacaan ini tidak sepenuhnya benar. Mungkin dia memang benar ingin ketemu kalian, ingin mengclearkan juga. Kemungkinan bisa terjadi, ya. Jadi kartu ini tidak semuanya harus benar. Dan jangan dipercaya memang gitu loh. Ini hanya energi. Bisa salah, bisa benar gitu loh. Yang benar cuma Tuhan, ya. Dan kita nggak pernah tahu di depan itu akan terjadi apa. Tiba-tiba orang ini tiba-tiba jadi baik sama kalian, memang benar-benar tulus, kita juga nggak pernah tahu. Karena Tuhan yang maha membolak-balikkan hati. Kadang-kadang kita mikirnya gini, kok bisa ya tega seperti itu sama kita ya? Padahal kita sudah baik sama dia. Pertama itu mungkin kita terlalu berharap ya. Selagi kita berbuat baik sama orang, kita berharap orang juga baik sama kita. Padahal nggak seharusnya seperti itu. Kalau berbuat baik ya berbuat baik aja. Orang mau berbuat buruk terserah gitu loh. Itu tabur tuanya sendiri-sendiri gitu. Itu yang perlu diluruskan. Kemudian kalau memang orang ini berubah ya, kadang-kadang seseorang berubah itu karena memang Tuhan yang membuatnya seperti itu. Karena apa? Ya mungkin tujuan Tuhan untuk dia beda gitu. Dengan tujuan Tuhan dengan kalian pasti beda gitu. Jadi kita nggak bisa memaksakan. Seharusnya kamu begini, seharusnya kamu begitu. Seharusnya yang benar kan gini, iya yang benar. Kalau orang belum bisa benar, terus kita bisa apa? Memaksa. Emang ini hidup kamu? Mau dia juga punya kehidupan sendiri, punya pertanggungan jawab sendiri kan gitu. Ngono lho Rek, ya. Paham ya? Saya kira itu aja sih teman-teman, kalau bacaannya nggak kayak ini ya. Nggak perlu dikupas dalam-dalam. Kita sudah sampai di akhir pembacaan. Terima kasih yang sudah nyimak dari awal hingga akhir. Kalau memang ini nggak resonate, kalian bisa nonton video saya yang lainnya ya. Mungkin di sana lebih resonate. Memang judulnya kondisi si dia yang kalian fokuskan saat ini, biasanya gitu judul-judul saya. Tapi isinya kan beda-beda gitu. Jadi saya nggak pernah punya konsep untuk bikin judul. Kadang-kadang iya sih. Cuman lebih banyak ini kondisi lebih umum gitu loh. Lebih bisa ketarik banyak gitu. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Semoga kalian yang nonton video saya ini cukup terhibur ya. Kalau sudah terhibur, tolong di subscribe dan bunyikan tanda loncengnya supaya kalau saya membuat video kalian langsung bisa nonton gitu. Jadi nggak telat. Mungkin energi kalian yang ketarik. Seperti itu teman-teman. Semoga sehat teman-teman ya. Selamat tahun baru semuanya. Semoga tahun 2023 ini kalian bisa menjadi orang yang lebih bermanfaat untuk diri sendiri juga untuk orang-orang di sekitar kalian ya. Supaya nggak sia-sia dilahirkan ke dunia ini gitu. Ya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.